kita hari ini menunggu teman kita yang sedang mau join ke kelas karena ingin presentasi. Kalau nggak ada, kita akan mendengarkan materi dari Bapak Satria. Gimana nih teman-temannya kelompok 1? Ada nggak yang udah masuk dari kelompok 1? Belum ada. Berhubung karena berhubung karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:44. Ayo kita dengerin materi dari Bapak Satria. Bapak Satria, persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukronillah, salatan wassalaman ala rasulillah ma ba'du. Hamdan wa puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan hari ini, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di kelas daring ini pada pelajaran agama Islam. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak salawatnya, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, kita diberikan syafaatnya di yaumil akhir, amin ya rabbal alamin. Materi kita hari ini tentang beriman kepada hari akhir. Sebelumnya pertemuan yang lalu di antara perwakilan kelompok 1 sudah menyampaikan tentang materi ini, yaitu beriman kepada semangat beribadah dengan meyakini hari akhir. Wa ma khalaqtul jinna wal ins wa ma khalaqtul dan kuciptakan jin dan manusia itu untuk beribadah kepadaku. Jadi orientasi kita itu adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan meyakini hari akhir. Namun sebelumnya kita mengulang-ulang pemahaman pada pertemuan yang lalu mengenai tentang hari akhir menurut Al-Quran. Ingat, hari akhir itu yaitu mempercayai hari akhir atau hari kiamat atau yaumil kiamah. Jadi ada 2 hari akhir pembagian. Yang pertama itu adalah kiamat surga atau kiamat kecil. Apa yang dikatakan kiamat kecil? Secara pengertian kiamat sugro itu atau kiamat kecil adalah peristiwa yang datangnya kematian bagi semua makhluk, termasuk manusia yang bersifat kelompok atau individu. Ya, peristiwa yang contoh-contohnya itu seperti fitnah, siksaan, ya kan? Yang nanti jadi diberikan kepada orang-orang yang mengalami dari hari kiamat kecil ini. Ya, jadi kiamat itulah tadi yang pertama, itu kiamat kecil ya. Jadi seperti contohnya itu kematian ya. Jadi kematian itu tidak dapat dielakkan, tidak dapat dihentikan. Kapanpun dia terjadi kita harus siap. Maka dari itu sebagai manusia itu, sebagai kita seorang muslim, yang harus kita siapkan adalah amalan. Amalan apa? Amalan itu contohnya seperti kita lebih memperbanyak membaca Al-Quran, kemudian lebih banyak sholat fardunya itu 5 waktu dari subuh, zuhur, maghrib, isya, asar. 5 waktu sehari itu dikerjakan tepat waktu, ya kan? Terus khusyuk dalam beribadah, khusyuk dalam sholatnya, seolah-olah kita tuh apa yang kita doanya itu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Hari ini kita harus bersyukur misalnya. Bersyukur untuk apa? Bersyukur kita masih diberikan kesehatan. Coba kita dikasihkan sakit hari ini, makanan yang enak jadi tidak enak. Nah, itulah tadi nilai-nilai agama yang perlu kita dari orientasi tentang rasa syukur. Kemudian apa hubungannya tentang hari akhir
Yaitu yang pertama tadi adalah kiamat syugra, yang kedua adalah kiamat kubro, yaitu kiamat besar. Jadi kiamat kecil, dan yang kedua adalah kiamat besar. Apa dalil dari kiamat surga itu? Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin ja'iqatul maut wa innama tuwaffawna uzurakum yaumal qiyamah. Tiap-tiap yang berjiwa, ya berarti tiap-tiap yang berjiwa itu bukan untuk manusia aja. Hewan, manusia, kemudian tumbuh-tumbuhan itu bernyawa apa tidak ya? Karena dia tumbuh, ya kan, berkembang, ya kan. Artinya kok manusia, hewan udah termasuk, tapi nanti dia hidup. Kehidupan itu akan berhenti ketika dia meninggal, yaitulah merasakan kematian tadi. Jadi ruh yang ada di tubuh kita itu dalam Al-Quran surat Al-Imran 185 akan merasakan kematian. Banyak yang mengatakan orang yang akan sakratul maut atau mendekati kematian itu seperti hewan binatang, ya, itu hidup-hidup dikulitkan. Nah, kayak mana rasa sakitnya, ya. Nah, jadi harapan kita dengan banyaknya amalan ibadah kita termasuk orang-orang penghuni surga, insya Allah. Jadi kenapa seperti itu? Karena amalan kita, apapun kehidupan kita nanti, apa yang kita lakukan di dunia ini, perbuatan tangan kita, kaki kita, kemana kita melangkah, lebih banyak melangkah ke tempat ibadah, masjid, musola, atau lebih banyak tempat kaki kita lebih banyak melangkah tempat nongkrong saja gitu, atau kaki kita banyak melangkah ke tempat hiburan saja. Nah, ini nanti akan dipertanggungjawabkan. Ini juga saran juga untuk saya pribadi, ya kan, siswa sekalian. Yang kedua itu adalah mengingat adalah kiamat kubro, kiamat besar, ya. Sebelumnya pertemuan yang lalu siswa teman dari kalian sudah menyebutkan, ya, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah. Nah, itu tentang hari kiamat. Terus surah Az-Zalzalah, apabila digoncangkan bumi ini, ya kan. Terus berhamburan seperti kapas, ya kan, yang ringan itu. Hancur semua gunung dan tanda-tandanya sudah disebutkan. Misalnya terbitnya dari mana, terus terbenamnya dari mana. Terus banyak tanda-tanda yang perlu kita pelajari, nanti itu kalian pahami. Kemudian kiamat kubro itu secara pengertiannya itu adalah peristiwa atau kejadian yang sangat hebat, ya ini peristiwa kubro ini, yaitu tak kalah malaikat Israfil. Tugas malaikat Israfil itu adalah meniup sangkakala, ya. Makanya tradisi kita setiap tahun itu, setiap tahun sekali pergantian tahun Masehi, misalnya tahun 2021 ke tahun 2022. Yang salah dalam tradisi kita adalah mengikuti tradisi orang non muslim, yaitu tiup-tiup trompet, terus tradisi bakar-bakar ayam kumpul sama kawan-kawannya. Rasulullah tidak ada melakukan hal itu. Seharusnya yang kita lakukan pergantian tahun Hijriyah dan tahun Masehi, yang kita lakukan adalah introspeksi. Tahun ini amalan kita, ibadah kita masih kurang, pasti ada penurunan. Untuk tahun berikutnya harus ada peningkatan. Itu yang seharusnya yang kita lakukan dan harus kita tindakin dan kita perbuatkan. Karena apa? Inilah kita hubungkan dengan kiamat kubro atau kiamat sugro ini. Karena dia adalah peristiwa yang sangat hebat. Inilah di kita apakah kita mengalami atau tidak, ya kan? Dimana itu peristiwa itu bumi diangkat, gunung-gunung dibenturkan, dan terjadilah kerusakan yang sangat hebat. Langit pecah bergelar, benda-benda bumi pun bertebaran, sementara manusia akan kacau balau kebingungan yang Allah itu yang maha kekal dan abadi, ya. Di situ kita lihat dalilnya Quran surat At-Takwir ayat 1 sampai 3, ya. Ya syamsu kuwirat wa ijan nuzum munkadarat wa ijal jibalu syuyirat. Apabila matahari itu digulung. Nah, kayak mana matahari itu digulung, ya kan? Kita tahu tuh apa kata digulung, ya kan? Tapi itulah arti terjemahan di dalam Al-Quran.
Terus apabila bintang-bintang itu berjatuhan, lihatlah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menciptakan bumi ini, Allah yang menciptakan semua makhluk yang ada di sini untuk hidup dan semuanya segalanya. Tapi lihatlah alam semesta yang diciptakan Allah seperti bulan, matahari, bintang. Semuanya ada di langit, tapi tidak ada tali yang menyatukan antara satu dengan yang lain. Ya, seperti kita kalau misalnya buat ya kan seperti ini misalnya ini bulan atau bintang ya, kita taruh, dia akan bergantungan, tapi lihat kuasa Allah. Apalagi kekuasaan Allah itu menciptakan antara siang benderang ini terang, kemudian nanti dari waktu ke waktu menjadi malam. Itu berubah menjadi gelap. Itu siapa? Itu karena kuasa Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa. Tapi kita hanya bisa dengan ilmu kita bisa menciptakan untuk mendukung. Misalnya di perubahan dari kekuasaan Allah menjadi hari yang gelap, kita hanya bisa dulu sentir, sekarang di zaman kita udah ada listrik, lalu kita dengan lampu, dengan listrik kita bisa menerangi ruangan kita. Cuma itu aja ilmu dari manusia. Tapi kuasa Allah itu maha tinggi daripada manusia. Karena dia yang menciptakan, karena Allah yang menciptakan dunia dan ini. Jadi pada kesempatan ini materinya itu sembari kita mengingat-ingatkan ya nama-nama lain dari hari akhir itu harus kita tahu. Yang pertama itu adalah Yaumul Ba'ats, yaitu sesudah kehancuran tuh dan musnahnya alam semesta ini termasuk manusia, terjadilah hari kebangkitan. Itu yang disebut dengan Yaumul Ba'ats. Ini nama-nama lain dari hari akhir. Yang kedua apa? Yaumul Harsy. Ya. Yaumul Harsy itu adalah berkumpulnya manusia setelah dibangkitkan di kuburnya masing-masing ya. Jadi ini kita nggak tahu nanti apa yang terjadi ketika di hari sebelum dan sesudah ya. Hari kiamat ini nanti yang kita ketahui adalah sebelum terjadinya peristiwa dan sesudahnya terjadinya peristiwa kehancuran ya. Terus yang ketiga itu adalah Yaumul Hisab dan Yaumil Mizan ya. Ketika itu apa tanda-tandanya, peristiwanya itu memperlihatkan semua amalan di akhir dan dihisab ya. Jadi amalan kita tuh diperhitungkan atau dihisab. Dan keempat itu ada Yaumul Al-Syirat ya, yaitu adalah jembatan yang terbentang di atas neraka menuju surga ya. Mungkin ini adalah tali hidinas siratal mustaqim ya. Untuk kita selalu jalan yang lurus ya. Dikatakan makna di jalan lurus itu kita mengikuti apa yang menjadi perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan. Untuk apa? Untuk kita sebagai siswa, sebagai muslim, muslimah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah, taat kepada yang menciptakan, taat kepada orang tua, taat kepada guru, taat sama orang yang lebih baik, lebih tua dari kalian ya. Ya seperti muallim, muallimah, orang yang memberikan ilmu kepada kita. Selanjutnya itu nama lain dari nama hari kiamat itu ada Yaumul Zazah ya, yaitu suatu hari ketika semua manusia akan menerima balasannya ya. Banyak pahala kita, banyak perbuatan baik kita selama di dunia akan ditempatkan di surga, dan sebaliknya banyak kita berbuat keburukan seperti berfitnah, iri, dusta, berbohong, kemudian kita berzina, berbuat maksiat, maka kita akan ditempatkan di neraka sama Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min zalim. Yang selanjutnya itu adalah akan diberikan balasan perbuatan baik di tempatnya di surga atau sebaliknya di neraka ya. Dalam hadisnya Rasulullah ya, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'minu bil qadari khairi wa syarri. Ya, beliau menjawab, Rasulullah itu menjawab, kamu beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, dan takdir baik dan buruknya. Semoga kita diberikan takdir baik ya. Ya, takdir baik itu seperti rezeki, kesehatan,
ya ketentuannya, ya terus ketampanan, kecantikan, terus dan sebagainya, ya. Siswa sekalian, jadi materi kita hari ini pertemuannya kita sudah masuk ke halaman 12, yaitu tentang hikmah beriman kepada hari akhir, ya. Artinya tadi kita sudah tahu pengertian hari akhir itu apa, kemudian pembagian hari akhir, kemudian nama lain dari hari akhir. Maka kita akan tahu hikmah. Apa dari hikmah itu? Hikmah itu adalah sesuatu pelajaran yang bisa kita ambil pelajarannya, ya. Jadi ada timbal balik kepada kita untuk menerapkan kenapa kita harus beriman kepada hari akhir, kenapa kita harus beriman kepada Allah, kenapa kita harus beriman kepada malaikat, kenapa kita harus beriman kepada hari kiamat dan seterusnya, ya. Karena landasan beriman kepada Allah itu kita landasnya ada 6, rukun Islam itu ada 5, ya. Jadi ini kaitannya apa? Akidah atau hubungannya itu tauhid kita, ya. Jadi kita hanya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan Allah hanya yang kita sembah, dan kita mempercayai ruang lingkup syariat Islam yang telah diajarkan oleh Rasulullah kepada kita yang langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana petunjuknya? Kita lihat, kita buka Al-Qur'an kita. Di Al-Qur'an itu semua hukum, semua aspek kehidupan, aspek ekonomi, aspek segala hal semua tercantum terangkum di Al-Qur'an, ya. Jadi apa hikmah beriman kepada akhir-akhir? Artinya semua ciptaan Allah yang diciptakan di dunia mempunyai hikmah. Karena Allah tidak menjadikan sesuatunya itu sia-sia. Artinya kita hidup di sini, kita belajar di sini nggak ada sia-sia, ya. Kita tahu, kita paham, baru itu kita pelajari, kita terapkan, ya. Jadi tidak sia-sia. Artinya sama-sama seperti kalian di masa Covid seperti ini, pandemi ini, lebih banyak kalian mensia-siakan waktu itu untuk tidur, terus bermain dan semacamnya. Artinya tidak bermanfaat itu menjadi waktu yang tidak sia-sia. Jadi siswa sekalian, tujuan untuk beriman, hikmahnya beriman kepada akhir itu yang pertama, memunculkan sama kita itu rasa kebencian yang dalam kepada perbuatan maksiat, terus perbuatan yang tidak bermoral, beretika, yang mengakibatkan murkanya Allah kepada kita. Udah murkanya kita di dunia, murkanya lagi kita dapat di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini hikmahnya, artinya apa yang kita ambil pelajaran, kita harus menjauhi dari perbuatan yang buruk, ya kan? Terus seperti kita dari perbuatan buruk, ya, apa contoh-contohnya banyak, ya. Mencuri, berbohong itu banyak dan lain-lain, banyak perbuatan buruk. Tapi itu hikmahnya kita beriman kepada hari akhir itu kita menjauh. Kita jangan mengerjakan perbuatan-perbuatan yang buruk itu, ya siswa sekalian, itu harus kalian paham. Pokoknya ketika ada perbuatan buruk, jadilah anak yang soleh dan soleha, ya. Jadi yang kedua, menyejukkan dan menggembirakan hati orang-orang mukmin dengan segala kenikmatan akhirat yang sama sekali tidak dirasakan di dalam dunia ini. Maksudnya apa? Ketika kita nanti sudah tiada di dunia ini, ya, udah sampailah ke hari akhirnya, amalannya baik, orangnya bagus, enaklah, lalu ditempatkan di akhirat nanti di tempat yang baik, yaitu di akhirat nanti, yaitu surga. Maka dia akan menerima sesuatu yang nggak ada di dunia ini yang diterimanya. Itulah apa yang diperbuatnya akan ada balasannya, ya. Yang selanjutnya itu ketika kita beriman kepada hari akhir, kita termotivasi, semangat gitu, punya semangat bahwasannya dengan beramal baik ini, dengan melakukan segala halnya dengan ikhlas, dengan baik, pasti akan ada balasan di tempat yang akan baik. Selanjutnya itu yang ketiga itu, kalian itu sebagai siswa, sebagai orang muslim dan muslimah itu senantiasa menghindari niat-niat yang buruk gitu. Apalagi melaksanakannya. Misalnya ada buah rambutan nih, lagi musim nih buah rambutan, merah-merah nampak di mata. Ini udah punya niat nih, kepingin kali mau makannya. Akhirnya niat tadi terlaksanakan, ngajak kawan lagi. Ya udah dapat niat tadi, udah terpasang dapat dosa, ngajak kawan, double niatnya. Dah terambil, dilaksanakan. Na'udzubillah min dzalik. Memang kayak gitu kan? Itu hanya
perbuatan yang buruk terkecil ya. Jadi apalagi contoh-contoh yang lain. Nah, kemudian yang keempat itu senantiasa menanamkan ya nilai-nilai ibadah, banyak nilai-nilai ibadah puasa, terus ibadah sholat, terus banyak ibadah-ibadah yang lain itu harus kita tanamkan dalam diri kita, kemudian mentaatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itu rela, Allah itu rela apa yang kita kerjakan ya. Jadi sekian ya dari paparan penjelasan kepada siswa-siswa sekalian. Semoga ini dapat dipahami pada pertemuan hari ini. Ini materi yang sangat bagus. Saya berharap materi ini bukan hanya sekedar materi saja, hanya sekedar kalian pahami, kemudian kalian catat di buku kalian masing-masing, tapi jadilah kepribadian yang baik ya. Jadi tujuan pelajaran agama Islam itu setelah kalian dapat materi tentang ini, tentang akidah, tentang Al-Quran, tentang sejarah peradaban Rasulullah, sahabat-sahabatnya, kalian itu mempunyai cerminan yang baik ya. Jadi penilaian itu kembali kepada kita. Untuk yang akhwat contohnya, untuk perempuan siswi ya, di Islam menganjurkan untuk menutup aurat, tutuplah aurat ya, dimanapun kalian berada ya. Mau di rumah ya, kalau ada orang yang bukan muhrimmu, kamu tutup aurat dengan semua yang tidak ketat tapi longgar, berhijab dan selanjutnya ya, semuanya tertutup ya. Begitu juga yang siswanya ya, dalam tutur kata, kejujuran, tanggung jawab, terus punya jiwa kepemimpinan yang berbasis Islam. Jadi kita harus bangga jadi seorang muslim ya, harus bangga karena dengan keislaman kita, dengan keilmuan kita, kita akan diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala ya. Apa diangkat derajatnya? Yaitu kehormatan kita ya. Wanita itu mahkotanya itu adalah banyak ya. Kalian jaga kemuliaan kita. Laki punya juga kemuliaannya sebagai pemimpin, khalifah. Bukan berarti perempuan juga bukan khalifah, karena tugas kita juga sini ditugaskan sama Allah itu sebagai khalifah, memimpin diri kita dari hawa nafsu yang jahat ya, tapi kita ikutilah hawa nafsu yang baik ya. Ya kan, kecenderungan keinginan kita yang baik-baik itu yang dikerjakan ya. Mungkin itu aja pertemuan kita pada kesempatan ini, penjelasan kita. Kita hari ini nanti ada sesi tanya jawab, diskusi kepada siswa sekalian berkaitan tentang beriman pada hari akhir. Kita akan buka pertanyaan kepada itu. Sebelumnya saya serahkan kepada Dimas sebagai moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Satria sudah memberikan materi